Selamat pagi. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hidrolisis garam. Kita akan belajar hidrolisis garam, yang mana garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, dan yang kedua yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama itu jenisnya garam asam, yaitu garam yang komponennya terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Ingat, sifat garamnya diturunkan dari komponen yang kuat, yakni asam. Kalian bisa baca sendiri. Nah, contoh reaksi NH4Cl menjadi NH4+ aqueous plus Cl-. Ion NH4+ bereaksi dengan air atau terhidrolisis, membentuk reaksi keseimbangan berikut. NH4+. H2O terpecah menjadi OH- dan H+, yang mana kation akan bereaksi dengan anion membentuk NH4OH dan H+. Lihat yang terbentuk H+. Nah, ion H+ ini merupakan ciri khas suatu asam. Oleh sebab itu, ion inilah yang menyebabkan larutannya bersifat asam atau garamnya bersifat asam. Lalu kenapa bukan Cl-nya yang terhidrolisis? Mari kita simak penjelasannya. NH4Cl dilarutkan dalam air membentuk NH4+ plus Cl-, yang mana NH4+ itu merupakan ion pembentuk basa lemah dari NH4 itu, dan Cl- dari asam kuat, contohnya HCl, maka dia tidak terhidrolisis. Tuh, NH4 terhidrolisis. NH4 itu merupakan apa? Kation. Jadi di reaksi ini kationnya yang ikut bereaksi atau terhidrolisis. Ini rumusnya. Langsung ke contoh soal. pH larutan NH42SO4 0,1 molar, Kb-nya segini. NH3 2 kali eksponen min 5. Langkah pertama, tuliskan reaksi ionisasinya ketika dalam air. NH4+ plus SO4 2-. Ada 2. Persamaan reaksi ya. NH4-nya di sisi sebelah kiri ada 2, maka ditambahkan 2. Awalnya berapa molar NH4? Konsentrasinya awalnya 0,1 molar. Di sini karena ada perubahan koefisien, maka dikalikan 2 atau dikalikan koefisiennya. 0,1 dikali 2, 0,2. Jadi molar dari NH4+ itu 0,2. Kationnya apa? NH4+. Lanjut. Nah, untuk mencari pH, kita menggunakan konsentrasi H+. Rumusnya akar Kw per Kb dikali kation, konsentrasi kation. Ini yang dipakai 0,2 molar. Lanjut. Langsung masukkan angka. Di sini nanti diperoleh akar 10 pangkat min 10, maaf. Dari akar 10 pangkat min 10, itu nanti hasilnya 10 pangkat min 5. Lalu dicari pH-nya, min log konsentrasi H+. Seperti biasa, sehingga pH-nya diperoleh 5. Untuk campuran, contohnya sebanyak ini 50 ml NH3 0,2 molar campur dengan 500 ml HCl 0,2 molar. Basa lemah, asam kuat. NH3 basa lemah, HCl asam kuat. pH campurannya berapa? Kalau Kb-nya 10 pangkat min 5. Langkah pertama, cari mol masing-masing penyusunnya, baik basa lemah maupun asam kuat. Mol gimana cara nyarinya? Volume dikali molar. Volumenya 50 dikali 0,2 molar, 10 milimol. Selanjutnya,
menggunakan reaksi stoikiometri. NH3 ditambah dengan HCl atau direaksikan atau dicampur menghasilkan NH4Cl. Mula-mula reaksi setimbang. Awalnya berapa? Molnya yang dihitung tadi 10 milimol. HCl 10 milimol. Maka di sini karena koefisiennya sama, reaksinya akan terbentuk 10 milimol. Di sini tandanya kurang. Karena apa? Karena di sisi kiri tanda panah merupakan reaktan, yang mana jika dia direaksikan atau semakin bereaksi membentuk suatu produk, tandanya positif. Karena dia membentuk, maka reaktannya berkurang, makanya tandanya negatif. Produk tanda positif, reaktan tanda negatif. Diperoleh mol dari NH4Cl 10 milimol. Lanjut, cari konsentrasi NH4Cl. Caranya, mol per volumenya. Volume mana yang digunakan? Volume totalnya. Volume total campuran 100 mili. Molnya 10 milimol. Diperoleh 0,1 molar. Lalu, NH4Cl. Itu ionisasinya apa? NH4 plus Cl min. Untuk ini, yang terhidrolisis adalah kationnya, yaitu NH4 plus 0,1 molar. Sama dengan garamnya, kan? Lalu bisa menghitung ion H plusnya. Pakai rumus ini. Ini ada yang menyebutkan kation, ada juga yang menyebutkan konsentrasi garam. Sama aja. Kalau konsentrasi garam ini 0,1. Kalau konsentrasi kation ini 0,1. Sama-sama 0,1. Substitusikan angkanya sehingga diperoleh konsentrasi H plus 10 pangkat min 5. Mencari pH-nya, min log konsentrasi H+, berarti min log 10 pangkat min 5. pH-nya diperoleh 5. Untuk menghitung tetapan hidrolisis atau KH, pH larutan, nah dari NH4Cl konsentrasinya 0,001 molar. Kb-nya segini. Pertama, tuliskan reaksi ionisasi dari garamnya, NH4 plus Cl min. Berapa? 0,01 yang diketahui. Berarti kationnya karena koefisiennya sama, berarti molarnya sama. Kationnya apa? NH4 plus, maka ini nanti yang akan terhidrolisis. Langsung masukkan KH. KH-nya KW per KB. KW 10 pangkat min 14. KB-nya diketahui 10 pangkat min 9. Konsentrasi H+, untuk mencari pH, akar KH dikali kationnya. Masukkan kation 0,001 molar nih. pH-nya diperoleh sekian. Maka pH-nya min log konsentrasi H+. Min log 10 pangkat min 6. Min 6-nya turun ke depan. 6 min log 1. Ini kan karena 1 kali 10 pangkat min 6. Berarti 6 turun ke depan. 6 min log 1. Log 1, 0. Jadi tetapan hidrolisis dan pH larutan garam NH4Cl masing-masing sekian. So,